Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berpindah pada pembahasan tentang faraid ya. Karena kitab munakahatnya sudah selesai. Jenazah juga kemarin sudah selesai ya. Jadi sekarang kita membahas tentang waris. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Faraidi. Kitab faraid wal wasaya lan pira-pira wasiat. Kitab pembahasan tentang ilmu faraid dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum wasiat. Al-faraidu utawi pira-pira bagian. Kata faraid iku jam'u fariidatin, jamak dari kata fariidah. Ma'khuzatun, yang diambil minal fardi, dari bagian, dari kata fardi. Al-fardu bagiannya. Wa huwa lan utawi al-fardu iku at-taqdiru, ukuran. Ukuran atau bagian. Qala berkata, berfirman sapa Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah, fanisfu ma faradtum. Fanisfu ma mongko sebagian harta faradtum kang bagi sapa sira kabeh. Ai qaddartum, menentukan sapa sira kabeh. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sa'atune Allah azza wa jalla, azza kang maha luhur, wa jalla kang maha agung sapa Allah, qad a'ta yakti wis maringi sapa Allah kulladzi haqqin ing saben-saben wong kang duwe hak, haqqahu ing hake kullu dzi haqqillah. Baik, itu satu alinea kita pelajari bersama dulu ya. Pada alinea ini adalah pembukaan pada pembahasan tentang ilmu faraid dalam kitab Kifayatul Akhyar. Secara bahasa, ilmu faraid, kata al-faraid itu adalah bentuk jamak taksir dari kata faridah, isi mufradnya faridah ya. Dan juga kata faridah itu diambil dari kata dasar al-fardu. Al-fardu. Dan kata fardu itu artinya at-takdir, ukuran ya. Takdir yang sudah diukur. Hal ini juga dalam Al-Quran pernah disebutkan dalam surat Al-Baqarah 103, surat 237. Fanis suma faradtum. Jadi kata-kata faraid itu sudah disinggung sendiri dalam Al-Quran. Artinya faradtum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu artinya qaddartum, menentukan. Lah, sedangkan menurut syara kata al-fardu itu adalah artinya nasibun muqaddarun, bagian yang sudah ditentukan. Jadi dalam ilmu mewaris dalam hukum Islam ada bagian-bagian yang memang sudah ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bagian-bagian tertentu. Dan sebenarnya ilmu waris-mewaris dalam Islam ini adalah sebuah respon terhadap kondisi masyarakat jahiliyah pada saat itu. Ketika itu di zaman jahiliyah yang berhak menjadi wali itu tidak semua orang, hanya untuk laki-lakinya saja. Perempuan itu tidak punya hak waris.
Perempuan itu sama sekali tidak punya hak waris. Yang punya hak waris itu hanyalah laki-laki. Laki-laki pun juga hanya yang al-kibar, laki-laki dewasa. Laki-laki tapi dia masih asghar, masih anak kecil, tidak berhak mendapatkan warisan. Kondisi ketidakadilan seperti itu kemudian dirombak oleh Islam. Kemudian tetap orang yang secara gender adalah perempuan itu tetap berhak mendapatkan waris. Tetapi bagiannya yang kemudian dibedakan. Laki-laki itu dapat 2 bagian, maka perempuan 1 bagian, 2:1. Itu lebih baik daripada sama sekali tidak dapat. Kalau di zaman jahiliyah, perempuan itu sama sekali tidak dapat. Anak kalau dianya masih kecil tidak dapat, hanya untuk yang sudah dewasa. Islam datang tidak kemudian membedakan apakah dia kecil ataukah dewasa. Ketika dia statusnya sebagai anak, ya berhak menjadi waris. Meskipun nanti cara menyerahkannya mungkin nanti menunggu sampai dia dewasa. Tapi hak untuk mendapatkan warisnya tidak dihilangkan. Dalam konteks sosial seperti itulah kemudian mengapa Islam itu menempatkan perempuan itu tidak sama rata, ya. Karena itu sendiri sudah merupakan sebuah kemajuan yang luar biasa pada saat itu. Dari yang sama sekali tidak dapat menjadi dapat. Meskipun kemudian dibedakan. Kemudian disebutkan juga di sini bahwa waris itu juga bisa terjadi hanya dengan sumpah, wabil halfi. Di zaman jahiliyah hanya dengan sumpah, hanya dengan sebuah perjanjian tertentu, maka itu bisa berhak mendapatkan. Ketika Islam itu datang, maka sumpah itu diakomodir dengan hukum wasiat. Wasiat itu tetap tidak boleh lebih dari 1/3 harta waris. Oleh orang itu boleh berwasiat untuk memberikan hartanya kepada orang lain atau juga masih termasuk ke anggota keluarganya, tetapi tidak boleh lebih dari 1/3 total harta yang dia miliki. Karena yang paling berhak mendapatkan harta warisan itu adalah ahli warisnya, kan? Jadi kalaupun ada wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Termasuk juga kalau misalnya berwasiat untuk mewakafkan misalnya, ya, sebaiknya jangan sampai lebih dari 1/3. Nah, hukum-hukum jahiliyah itu kemudian dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dimodifikasi sedemikian rupa sehingga perempuan itu mendapatkan hak waris. Anak kecil itu juga berhak mendapatkan hak waris. Kalau dalam Islam kan yang tidak bisa hilang haknya itu adalah anak kandung, istri, sama orang tua. Itu tidak bisa hilang. Nah, dalam jahiliyah dulu anak kalau dia masih kecil, meskipun itu anak kandung, ya tetap nggak dikasih. Islam itu datang ya nggak bisa. Ketika dia adalah anak yang sah, anak kandung, dia berhak mendapatkan hak waris. Meskipun nanti penyerahannya nanti menunggu dia dewasa. Selama dia masih kecil, pengelolaan harta warisnya itu bisa dikelola oleh orang tuanya, ya. Seperti itu. Kemudian disebutkan pula di sini bahwa di kalangan para sahabat itu ada 4 orang tokoh yang mumpuni dalam ilmu faraid. Siapa saja orangnya? Yaitu Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, masih termasuk juga
keluarganya Kanjeng Nabi ya. Kemudian Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah ibnu Mas'ud, dan terakhir Zaid bin Thabit. 4 orang ini adalah tokoh-tokoh yang menjadi mazhab dalam ilmu faraid ya. Nanti kita akan pelajari di bagian-bagian berikutnya bahwa ilmu faraid itu juga banyak hal-hal yang rincian masalah yang itu bisa berbeda-beda pendapat sesuai dengan mazhab. Nah, kalau kita dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang digunakan itu adalah mazhabnya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini menurut Imam Syafi'i, beliau memilih mazhabnya Zaid bin Thabit tidak semata-mata, tidak karena beliau takut kepada beliau, tetapi karena memang Nabi sendiri pernah bersabda bahwa orang yang paling mengerti tentang faraid itu adalah Zaid bin Thabit. Kemudian ditambah lagi argumentasinya Imam Syafi'i menilai bahwa dalil-dalil atau argumentasinya Zaid bin Thabit itu relatif lebih konsisten, lebih kuat, lebih istiqomah daripada mazhab-mazhab yang lain. Mazhab Ali, mazhab Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas ya. Nah, itu yang kemudian dipegang oleh mazhab Imam Syafi'i. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wal warithuna lan utawi piro-piro ahli waris minar rijali saking piro-piro wong lanang iku asyaratun 10. Al ibnu siji anak lanang, wa benul ibni lan putu lanang, putu sing anak lanang, wa in asfala lan sak mengisore. Selanjutnya, kemudian para ahli waris dalam Islam itu banyak sebenarnya ya. Nanti bisa dibedakan, ada ahli waris kalau dilihat dari aspek gender. Dari aspek gender, kalau jenis gendernya laki-laki itu ada 10. Kalau yang dari perempuan itu ada 7. Ya. Pertama dari ahli waris yang jenis kelaminnya laki-laki. Anak laki-laki. Pertama itu adalah anak laki-laki. Kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi kalau cucunya itu perempuan dan bukan dari anak laki-laki itu tidak berhak. Ya. Jadi ini membatasi ya. Kalau anak perempuan itu kalau dia cucu, kalau statusnya cucu itu berarti harus dari anak laki-laki. Kalau anak perempuan kemudian dia punya anak laki-laki tidak berhak. Kadang-kadang dalam prakteknya itu krunya ya melas pada anak putu kosi dibeda-beda nah wadon. Nah, jadi ribut. Tetapi yang penting harus kita garis bawahi adalah ilmu faraidnya dikasih tahu dulu ya. Dijelaskan dulu. Artinya kalau dia statusnya adalah cucu dari anak perempuan, secara hukum itu jangan kemudian ngotot-ngotot, nggak boleh. Dalam praktek pembagian waris itu biasanya ketika terjadi pembagian waris yang ditunda-tunda, itu biasanya kemudian muncul berbagai macam masalah. Akhirnya kan jadi beberapa kali pembagian waris yang harus dilakukan. Waktu
waktu bapaknya meninggal tidak langsung dibagi. Padahal hartanya banyak. Sedulurnya masih komplit. Misalnya saudaranya ada 5. Semuanya masih komplit. Kemudian ibunya meninggal. Orang tidak kemudian langsung dibagi waris lagi. Yang tadi awal sedulur anaknya itu ada 5. Waktu ibunya meninggal tinggal 3. Itu kan tambah persoalan lagi. Akhirnya bertahun-tahun kemudian setelah si ibu itu meninggal, ribut misalnya. Anak tertuanya itu yang kemudian berusaha menguasai misalnya, ya. Misalnya ada anak perempuan waktu ibunya itu meninggal, waktu bapaknya meninggal dia masih hidup. Waktu ibunya meninggal dia sudah mati. Dan dia keluarga yang paling miskin, yang lain-lain masih kaya semua misalnya. Anak itu lanang, belum punya pekerjaan, masih nganggur, menjaluk jatah, minta jatah. Jatah semandi. Nah itu kan jadi persoalan jadinya. Karena secara hukum ketika cucu dari anak perempuan itu kan tidak berhak. Tetapi masalahnya ketika si kakeknya itu masih meninggal, ibunya kan masih hidup. Nah di situ hak ibunya kan belum dibagi, makanya itu juga harus diberikan. Nah dalam prakteknya itu ketika kita itu menunda-nunda bagi waris, masalah itu jadi bertumpuk-tumpuk jadinya. Kadang-kadang kita itu merasa ewuh pekewuh, blena. Akhirnya ditunda membagi waris. Padahal akhirnya itu justru akan menimbun masalah sebenarnya. Kelihatannya aja bagus, tapi sebenarnya itu menambah masalah. Berarti intinya Selesaikan dulu hutangnya, selesaikan dulu hal-hal yang berkaitan dengan kematiannya, hutangnya, ongkos pemakaman, ongkos selamatan, segala macam diselesaikan dulu. Wasiatnya diselesaikan dulu. Setelah bersih hartanya, baru kemudian sisanya itu adalah warisan. Kalau misalnya itu dari harta kaya bareng atau dalam bahasa KHI namanya gonogini ya. Itu juga harus dipisah dulu, dibagi 2 dulu. Ya. Jadi kalau misalnya Pak Dirman pengusaha yang kaya raya itu meninggal, misalnya ya, waktu kaya rayanya itu, maka ketika akan dibagi waris harus dilakukan gonogini dulu. Tapi yang menjadi harta warisan itu adalah harta yang sudah bersih menjadi miliknya, punyanya Pak Dirman. Jadi misalnya Pak Dirman itu kan orang kaya raya, orang tuanya juga kaya raya. Jadi kalau misalnya mau bagi waris, maka hartanya itu dilihat dulu, harta bawaan sebelum dia menikah. Itu jadi juga termasuk bagian dari harta warisan. Setelah misalnya dia menikah sama si perempuan si Desi itu, kemudian dia meninggal, punya harta misalnya 100 miliar. Harta bawaannya saja sebelum dia menikah sama si Desi itu udah 50 miliar. 50 miliar misalnya. Asetnya. Dari total semua harta. Kemudian ketika dia menikah, nambah lagi tikol-tikol sampai kemudian nilainya 100 miliar hartanya. Ketika akan dibagi waris, maka dibagi dulu, dibagi 2 gonogini. Jadi 100 miliar kalau dibagi 2 berarti 50 miliar menjadi hak utuhnya Pak Dirman, 50
50-nya itu menjadi haknya, miliknya si Desi Lestari yang masih hidup. Jadi pada prinsipnya harta warisan itu adalah harta orang yang mati, bukan harta orang yang masih hidup dibagi-bagi ya. Ditotok sih. Orangnya masih mati. Orang yang sudah meninggal. Jadi kalau orang yang masih hidup dibagi waris, ya itu namanya bukan ahli waris. Kadang-kadang saya juga melihat orang mau cerai katanya minta warisan. Gimana itu salah paham itu. Bagi harta begini. Jadi harta yang 50 miliar itu yang merupakan harta yang didapatkan bersama dengan istrinya, maka yang dari 100 miliar itu 50 miliar itu untuk istrinya yang masih hidup, 50 miliarnya itu yang kemudian dibagi waris. 50 miliar harta yang didapatkan bersama setelah menikah, sama 50 miliar yang dia dapatkan dari orang tuanya. Nah, makanya jadi harta warisan seluruhnya menjadi 100 miliar. Nah, itu yang kemudian dibagi seperti itu. Teknisnya seperti itu. Ya, begitu dulu ya untuk pertemuan kita kali ini. Sudah jam 3 lewat. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi bahan kita untuk menambah wawasan. Saya juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ada salah kata. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada minggu depan ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.